Halo sahabat Vesti, sahabat pajak. Salam sejahtera, salam sehat, dan tetap semangat. Berbahagia kita hari ini kita dapat bertemu di podcast Vesti Fakultas Ekonomi Universitas Satyakirti. Apa kabarnya? Hari ini luar biasa, dan hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita tentang tax center dengan tema tax center, peran dan tantangannya. Hari ini juga luar biasa sekali karena hari ini kita akan melaksanakan 3 kegiatan besar yang menurut kami sangat hebat dan luar biasa. Pertama yaitu peresmian tax center, kemudian nanti akan ada kegiatan penandatanganan MOU antara Rektor Universitas Satyakirti Palembang dengan Ibu Kanwil dari Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Oke sahabat Vesti dan sahabat pajak, luar biasa hari ini. Saya bilang luar biasa karena hari ini kita kedatangan narasumber yang juga luar biasa. Hari ini beruntung sekali Universitas Satyakirti Palembang karena kedatangan langsung Ibu Kanwil yang akan menghadiri peresmian tax center, kemudian penandatanganan MOU dan juga tax goes to campus. Tapi penasaran kan siapa narasumber kita saat ini? Luar biasa kembali. Beliau adalah Wong Tito, Wong Palembang. Ya. Nanti kita tanya sedikit, kok bisa sih Wong Palembang jadi orang nomor 1 di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Sedikit informasi, ya, beliau ini selain Kanwil dengan kegiatannya yang padat, dia juga sering menghadiri kuliah umum. Jadi bagi kami yang dosen dan juga para pendidik ini merupakan suatu anugerah karena dia bisa sharing ilmu dari pengalaman yang beliau pelajari. Dan juga beliau sering hadir untuk di acara tax goes to campus. Tapi ada yang istimewa dari beliau, ternyata beliau ini penyuka kopi. Atau istilahnya kalau di generasi milenial ada istilahnya itu adalah menyebutnya dengan profesional. Profesional itu adalah orang yang sangat peduli dan senang dengan mengkonsumsi kopi. Baik kopi luar maupun kopi dalam negeri. Tapi biasanya profesional ini adalah mereka peduli dengan kopi lokal. Ya. Langsung saja pasti penasaran kan dengan narasumber kita pada hari ini. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Siapa namanya? Beliau adalah Ibu Romadania, Magister Ekonomi. Beliau adalah orang nomor 1 di kantor pajak. Apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Saya bahagia sekali nih bisa kumpul dengan mahasiswa-mahasiswi dari Satyakirti. Ibu kan ngopi. Sudah ngopi belum Bu? Nah itu dia belum ya? Oh belum Bu. Mau ngopi Bu? Wah pasti itu ya. Pasti ada di kopi ya Bu. Oke. Mungkin dari baristanya boleh Bapak kita pesan 1 kopi. Jadi kalau pagi-pagi kalau udah kasih kopi, nah belum bergerak rasanya badannya. Kelihatan ya Wong Lemangnya. Terima kasih ya. Terima kasih adik-adik. Oke Bu, tadi menjawab 1 pertanyaan, kok bisa sih orang Palembang jadi orang nomor 1 di Kanwil Pajak? Pasti ini bukan hal yang mudah ya Bu, pasti penuh perjuangan. Dan bisa kembali ke Palembang itu saya yakin perjuangan yang sangat sulit. Bisa sharingnya Bu, kan persilakan. Ya, memang sebetulnya saya dari kecil dilahirkan dan dibesarkan di Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Ya. Ini kita jujur aja, saya sebelumnya ini kan background saya teknik pertambangan Unsri. Ini kan jauh sekali dari yang namanya ekonomi, akuntansi, apalagi akuntansi pajak. Namun karena kesempatan yang diberikan kepada saya waktu tes bareng-bareng tahun 1995. Nah, kemudian saya diterima sebagai salah satu pegawai di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu mungkin suka dukanya pasti banyak perjuangan karena saya basicnya bukan ekonomi. Maka perjuangan saya untuk sampai di posisi itu tentu bukan main ya. Kalau orang ekonomi, hukum, atau akuntansi ya mudah untuk memahami tentang pajak dan ekonomi berikut turunannya. Tapi kalau bagi saya itu sesuatu banget. Untuk memahami demand kenapa begini, curve kenapa begini, ya memang itu luar biasa. Kemudian saya mengambil setiap kesempatan ya, untuk kuliah di luar negeri, kemudian juga mendapatkan kesempatan berbagai kesempatan ya untuk short course dan sebagainya, saya ambil itu semua. Nah ini mungkin menjadi salah satu nilai plus yang saya peroleh yang bisa jadi menjadi nilai tambah bagi saya. Makanya saya alhamdulillah itu. Karena
untuk sampai di posisi ini tentu kita harus melampaui tahap-tahap yang luar biasa ya, termasuk tes dan lain sebagainya. Kalau istilah dalam pemerintah itu fit and proper test. Ya, nah itu alhamdulillah saya melalui itu. Kan kita kan berada di tax center nih Bu, pasti bicaranya agak sedikit tentang pajak ya. Jadi sama-sama kita ketahui kan pajak itu punya dua fungsi utama. Pertama fungsi budgeter dan juga fungsi reguler. Kita ke fungsi budgeter nih Bu. Kalau informasi yang kami dengar, pajak itu mempengaruhi sekali penerimaan negara. Bahkan persentasenya itu bisa sampai 80% ya. Nah artinya Bu, ini suatu tantangan kan bagi perpajakan untuk mencapai target dan juga mencapai suatu prestasi ini ya Bu ya. Nah, garda ke depan pasti Kanwil. Karena kan kita setiap provinsi ada Kanwil ya, termasuk juga ada beberapa yang digabung. Pasti berat kan Bu, pasti banyak usaha yang kita dengar namanya intensifikasi, ekstensifikasi, diversi. Pokoknya sisi sampai tax amnesty ya Bu kita lakukan. Nah kira-kira boleh kita Ibu bercerita, kita dapat tahu informasi apa sih yang sudah dilakukan khususnya di Kanwil, Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Silakan Bu. Mungkin pemahaman pajak dulu ya. Kalau kita ngomongin pemahaman pajak, pajak ini adalah sesuatu yang dipaksakan oleh undang-undang. Ya, kontribusi kepada negara yang dipaksakan tanpa mendapat imbalan langsung. Ya. Nah, jadi memang konsep itu yang dibangun mengingat bahwa kalau dari sisi pendapatan itu mayoritas pendapatan negara itu bersumber dari pajak. Perpajakan itu 83%. 83 banget. Ya, 83% perpajakan itu. Jadi bayangkan kalau pajak tidak tercapai di posisi 83%, sisanya itu hanya PNBP. Ya, PNBP kemudian hibah itu hanya 400 miliar doang. Nah, jadi memang andalannya satu-satunya pajak. Kalau sudah seperti itu berarti memang harus kita peduli semua. Iya. Kalau untuk sampai peduli, makanya ini salah satu upaya kami dengan membuat tax center di berbagai universitas dan atau sekolah tinggi ya, dalam bentuk kita merekrut relawan pajak. Nah, yang kita lakukan dalam konteks tadi mengejar penerimaan tentu berbagai sektor ya sudah kita klasifikasi, kita mapping ya. Kemudian bagaimana kita menjalankan fungsi-fungsi di pajak itu ada fungsi pelayanan, fungsi pengawasan, fungsi penegakan hukum. Jadi dari kita melayani dengan baik, kita melakukan pengawasan sampai dengan tadi sandera badan penegakan hukumnya ya. Nah, itu fungsi-fungsi itu harus kita optimalkan. Tentu saja saya secara pribadi tidak ingin fungsi penegakan hukum itu menjadi lebih menonjol. Kalau bisa sampai dengan pengawasan. Nah, untuk sampai di situ maka perlulah tax center ini kita kerja bersama-sama. Kalau strategi untuk mencapai penerimaan pastinya tadi selain fungsi-fungsi itu kita optimalkan, juga kita juga mencari potensi-potensi pajak ya, potensi-potensi pajak apa saja yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini. Kita tahu bahwa komoditi yang menjadi dominan itu adalah batu bara. Kemudian kalau di Bangka Belitung ada timah, kalau selain itu ada sawit, karet, kopra dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi andalan-andalan kita, tapi sektor utamanya itu adalah perdagangan. Ya. Yang paling penting bagi saya di sini kesadaran masyarakat untuk pajak itu harus paham dulu. Untuk apa sih pembiayaan negara? Kalau ketika saya sampaikan tadi kalau pajak ini tidak tercapai, maka mau tidak mau utang negara kita yang akan naik. Nah, ini yang agak membahayakan nih Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Anak-anakku sekalian harus sadar betul, makanya ini salah satu upaya kami mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya kalau yang paling didengarkan itu kan mahasiswa. Nah, kalau kita ngomong mahasiswa-mahasiswi lebih didengarkan, maka inilah jalan kami untuk mendekatkan kepada para mahasiswa-mahasiswi dalam rangka memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan perpajakan itu sendiri. Jadi Bu, saya tidak ada cuma intensifikasi, ekstensifikasi, ada satu nilai edukasi ya, dan bentuk perwujudannya sudah membumi ini adalah tax center. Ya. Jadi kira-kira Bu kalau boleh tahu harapan terbesar dengan tax center ini apa, dan mungkin Bu boleh juga Universitas Sekirti kan baru diresmikan, harapannya juga untuk Sekirti sebagai salah satu tax center yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini apa gitu. Oke, nah ini yang poin penting nih ya. Kalau kita bicara tax center Mas ya, bahwa ada manfaat kedua belah pihak ya, mutual simbiosis. Dari sisi pajak pastinya harapan kami
kepatuhan secara sukarela dan berkesinambungan itu akan meningkat terus di Sumatera Selatan ini melalui tax center ini. Kemudian setelah itu pasti dampak positifnya penerimaan kita tercapai. Kalau penerimaan tercapai, karena pajak pusat ini akan disumbangkan juga kepada daerah, ya, maka saya yakin daerah Sumatera Selatan akan maju. Karena terkait dengan dana bagi hasilnya meningkat, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Jadi dampaknya luar biasa, banyak sekali. Karena kalau kita bicara PAD, pendapatan asli daerah itu mungkin hanya berkisar 3 bulan selesai. Tapi kalau dengan pajak pusat tercapai, maka saya yakin kalau sekarang ini pembangunan di Sumatera Selatan, ya, kita lihat seperti tol dan lain sebagainya, itu kalau sumbangsi dari kekuatan Sumatera Selatan sendiri ya nggak mungkin, karena itu butuh puluhan triliun. Nah, di kami target itu ditetapkan 20,4 triliun. Ya, bayangkanlah kalau dibelikan ini misalnya teh, kopi, wah banjir ya gitu Sumatera Selatan. Jadi begitu besarnya peran pajak pusat itu bagi kemakmuran di Sumatera Selatan. Nah, harapan kami untuk yang center pastinya ada anak-anak mahasiswa-mahasiswa ini kelak mendapatkan ilmu yang paham betul tentang perpajakan. Sehingga kami harapkan perpanjangan tangan atau mitra kami dalam memberikan edukasi, sosialisasi terkait dengan peraturan-peraturan perpajakan. Dan tentu saja ini berdampak juga positif bagi teman-teman atau anak-anak kita di mahasiswa-mahasiswa ini. Mereka nanti bisa menjadi setelah selesai kuliah ini bisa melanjutkan itu misalnya menjadi konsultan pajak dan lain sebagainya. Kalau mereka menjadi profesi yang menjanjikan karena mereka paham tentang pajak. Mengingat kita memang masih kekurangan sekali untuk konsultan pajak. Nah, yang tidak kalah pentingnya memang mereka ini adalah para mahasiswi dan mahasiswa adalah calon-calon atau potensi bagi menjadi wajib pajak ke depan, ya. Jadi potential taxpayer. Nah, harapan kami dengan mereka paham dengan pajak, begitu mudahnya nanti ke depan orang sadar tentang pajak dan mau melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ada mengganggu nih, mungkin juga apa menjadi tantangan dari tax center. Kan agak ada rumor di masyarakat itu kalau dengan pajak itu udah. Ya, betul. Aduh, pajak mau ini, jangan enggak. Jadi ada rumor bahwa pajak itu sulit, pajak itu ujung-ujungnya duit, pajak itu ujung-ujungnya nanti kena denda. Apa Bu kiat-kiat dari khususnya dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Pemkab itu untuk mengatasi hal tersebut? Atau juga mungkin ada menjadi tantangan juga bagi tax center ya sebagai perpanjangan nanti dari Kanwil. Bisa diinformasikan Bu? Iya, kami juga sadar betul bahwa pajak ini sepanjang ada pajak ini kan selalu menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Dan memang mungkin lagi-lagi ini pola pendekatan. Nah, salah satu pola pendekatan itu melalui tadi mahasiswa dan mahasiswi untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, dan tentu saja dengan cara yang baik. Jadi yang paling penting bagi kami bagaimana merubah komunikasi, pendekatan yang persuasif, edukatif kepada masyarakat wajib pajak. Nah, harapan kami dengan merubah pola komunikasi, pola cara kerja, apalagi sekarang kami sudah melakukan tax reform nih, reformasi perpajakan yang besar-besaran dengan 5 pilar, ada perubahan struktur organisasi, SDM, kemudian ada IT juga, ada data, proses bisnis, termasuk peraturan-peraturan yang masih tumpang tindih. Nah, ini yang betul-betul mempermudah. Jadi harapan kami ke depan, tadi dibilang bahwa pajak ini susah dan segala macam, kami sudah masuk ke zona yang namanya otomasi, transformasi digital. Harapannya semua kewajiban perpajakan itu dapat dilaksanakan oleh wajib pajak di rumah. Nah, kalau salah satu contoh lah misalnya bahwa pembayaran pajak yang susah katanya ya. Sekarang ini kalau sebelumnya membuat e-billing itu udah satu jenis pajak, maka satu, bayangkan kalau wajib pajak punya kewajiban perpajakan lebih dari 10, jadi 5 ID billing. Nah, sekarang ID billingnya cukup satu, kita sebut multi ID billing untuk semua kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan satu kali pembayaran. Nah, ini harapan ke depan. Jadi betul-betul kami ingin memperbaiki dari sisi komunikasi sampai dengan proses bisnis sampai dengan IT-nya, sehingga tidak ada lagi dusta di antara kita. Integritas itu bagi kami harga mati. Jadi mudah-mudahan
dengan cara seperti ini menjadi kontrol sosial. Jadi kalau ada orang pajak yang macam-macam minta duit, misalnya pada saat mereka datang kepada wajib pajak, tolong berikan informasi kepada kami. Atau ada KPK, ada ombudsman, ada di tempat kami itu ada Irjen ya, Irjen, kemudian juga ada Kidsda namanya. Jadi silakan supaya kita tadi tidak ada dusta di antara kita. Itu banyak sekali ya Bu, usaha sudah dilakukan pihak pajak untuk menghilangkan rumor yang negatif ini ya. Saya juga pernah lihat Bu, saya kan ikut juga IG-nya teks ya. Jadi saya lihat sudah ada TikTok-nya, sudah ada apa kegiatan-kegiatan yang lebih membumi. Anak milenial pun kayaknya udah mulai suka lihatnya gitu ya. Jadi memang mulai mendekati apa yang sudah menjadi tren juga saat ini gitu ya. Dan juga kita di sini Bu mengucapkan terima kasih sekali sudah diresmikannya Tech Center kita ini, kami juga sudah menyiapkan ruangan ini. Harapan kami Bu ini tidak hanya terbuka untuk siswa akademika. Jadi kalaupun ada pihak luar pengen nanti ini jadi tempat relawan pajak kita. Jadi sambil ngopi bisa buat SPP. Sambil ngopi bisa sharing-sharing pajak. Buka kelas ya. Buka kelas. Jadi kan nggak terlalu kaku ya Bu. Jadi memang kalau saya dengar-dengar kan relawan pajak itu tugasnya tuh nggak harus di kantor pajak, enggak. Malah ada yang di bandara, ada yang di mall. Oh keren sekali Bu. Dan juga kami untuk mungkin kami nanti ini kafe ini kita akan manfaatkan juga untuk relawan pajak nanti bisa mendampingi para wajib pajak ataupun masyarakat UMKM khususnya yang ingin bertanya tentang pajak. Oke, terima kasih sekali Bu atas podcast kita hari ini. Saya yakin sahabat Presiden juga sahabat pajak senang sekali bisa mengikuti podcast ini, dan kami juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah hadir langsung berserta jajarannya, dan nanti juga kita akan mengikuti kegiatan penandatangan MOU dan juga Tax Goes to Campus. Jadi kami ucapkan juga terima kasih kepada para penonton yang telah menonton podcast ini, dan ada salam khusus Bu dari pajak bisa disampaikan? Saya sangat berterima kasih kepada Sakya Kirti yang sudah menyambut baik Tech Center ini, ya. Mudah-mudahan Tech Center ini dapat menelurkan atau apa ya, membuat relawan-relawan pajak yang luar biasa dari sini. Jadi saya sangat berharap bahwa Tech Center karena bukan sekedar membantu wajib pajak, juga nanti ada banyak program-program yang melibatkan mereka. Jadi sekali lagi terima kasih, dan saya yakin Sakya Kirti dengan adanya Tech Center ini akan jauh lebih maju dan lebih berjaya. Oke. Terima kasih Bu atas kedatangannya. Oke sahabat Vesti dan sahabat pajak, cukup mungkin kita podcast hari ini. Tetap salam sejahtera, tetap salam sehat, salam semangat. Karena Ibu kita mau ngopi. Tadi kopinya sudah dipesan. Boleh juga nih ya. Boleh juga Bu ini kopinya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih juga ikut ngopi Bu. Ya. Oke, kepada sahabat podcast Vesti, kami ngopi dulu ya.